Mari dengan penuh keberanian kita menghadap tahta Tuhan. Karena darahnya sudah tercurah untuk setiap hidup kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, datang kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku Tuhan, dengan kekuatanku, kami menyembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau anak domba Allah yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Anak
Jamaahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak kami berikan, layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memuji-Mu Tuhan. Amin. Tapi ku kan bersorak segenap hati, segenap kekuatanku. Sama-sama. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Sama-sama angkat tanganmu bagi anak domba. Amin. Haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi sama-sama. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Amin. Amin. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Berikan pujian bagi anak domba yang duduk di atas tahta. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa kami persembahkan hari ini bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita percaya hari ini sukacita yang besar Tuhan berikan untuk kita. Pemulihan, kesembuhan, dan sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Karena kuasa anak domba sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan. Amin. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya.
kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak Ya, oleh darah anak domba. Haleluya. Angkat tangan, beri kesaksian. Haleluya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Sama-sama domba. Haleluya. Haleluya. Kita pujian bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara sudah bersuka cita hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lebih bersuka cita lagi karena Tuhan sudah menebus setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Rasakan pengampunan Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Sama-sama pujikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kami. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tanganmu, katakan ke Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri Tuhan memulihkan kami. Amin Tuhan. Engkau tidak pernah memandang pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Bahkan kami Tuhan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan sebagai ladang yang subur, sebagai tanah yang subur Tuhan. Saat firman Allah ditaburkan kepada kami, sehingga kami dapat berbuah Tuhan oleh kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan Allah, hikmat marifat surga turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang diberitakan Tuhan jadi suara-Mu untuk meneguhkan kehidupan kami. Kami akan duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan menerima dan menjadikan rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Jemaat Firman Kudus, kita bersyukur kalau hari ini di minggu pertama kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh bersekutu juga nantinya setelah firman Tuhan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan kita berdiri bersama-sama, kita angkat Alkitab kita akan nyatakan kesanggupan kita dan kesiapan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi kita masih boleh beribadah bersama-sama. Jemaat Tuhan di rumah-rumah, jangan kehilangan sukacita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita, waktu kita untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama saya, kita akan belajar satu firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, Dia adalah pembuat jalan. Ya, kita belajar bersama-sama Waymaker. Dia pembuat jalan. Firman Tuhan kita akan baca bersama dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab atau surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Tapi kita akan baca ayat 19 sampai 23. Saya bacakan bagi kita sekalian, Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, dan saya percaya setiap kita yang menaruh hati yang haus dan lapar akan firman akan mendapat sesuatu yang baru. Haleluya. Waymaker, dia adalah pembuat jalan bagi kita. Ya, bukan hanya meneruskan sebuah pekerjaan, meneruskan sebuah jalan yang buntu, tetapi dia, Yesus Kristus adalah pembuat jalan. Nah, kita akan belajar bersama-sama jemaat sekalian, ya, lewat salib Kristus yang kita akan peringati nanti dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ya. Salib Kristus akan berkuasa membuat jalan-jalan baru bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saya tidak mengerti kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Ya, mungkin dalam problem, permasalahan, kegelisahan, mungkin ketakutan sekalipun, percaya. Atau mungkin saudara sedang dalam kebuntuan karena problem-problem, percayalah, Dia mampu membuat jalan-jalan baru bagi kita. Mari kita belajar bersama-sama. Jalan apa yang mampu dilakukan Tuhan Yesus lewat karya di kayu salib? Yang pertama, Tuhan Yesus berkarya di kayu salib membuat jalan pendamaian bagi kita. Ya, tadi kita baca ayat yang ke-20, saya ulangi. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh apa? Oleh darah salib Kristus. Ya, kita pagi ini belajar bersama-sama bahwa karya salib Kristus itu membawa pendamaian antara Bapa dan manusia. Ya, karya salib Kristus itu mengadakan pendamaian. Saya sekalian dikasih Tuhan, kita masih ingat dulu waktu kita kecil ada satu istilah, ya, kita ini kadang bertengkar dengan teman sesama teman, lalu akhirnya ada istilah satru. Ya. Akhirnya kita satru. Apa itu satru? Bertengkar, tidak mau saling menyapa. Menjadi musuh satu dengan yang lain. Ya, menjadi satru. Lalu dalam Alkitab ada satu istilah seteru. Hal ini kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, ketika masih seteru, kapan kita masih seteru dengan Allah? Waktu kita masih hidup dalam dosa. Waktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah, dikatakan firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Terlebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Ini firman yang luar biasa. Dulu kita tuh seteru Allah. Dulu kita tuh musuh Allah. Tetapi oleh karena kematian anaknya, wah ini luar biasa sekalian. Oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, itu menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Iya, kalau dua orang anak yang seteru tadi, harus ada penengahnya.
Harus ada orang yang menjadi penengah supaya dua anak ini berdamai. Saya sekali dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh kematian anaknya, oleh kematian Yesus di kayu salib, sekarang kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Jemaat terkasih, ada sebuah gambaran yang akan menjelaskan kita, mengapa kita dulu itu menjadi seterunya Tuhan. Iya. Apa yang membuat kita menjadi seterunya Allah tidak lain adalah dosa. Dosa membuat manusia itu menjadi musuhnya Allah. Ya memang kita manusia kan berdosa Pak, ya. Firman Tuhan memang dahulu kamu adalah dosa. Kamu hidup dalam dosa, tetapi sekarang kamu telah menjadi milik Allah oleh kematian anaknya. Oleh karena itu, kita sungguh mengucap syukur karena pengorbanan Yesus. Yang dahulu kita jauh, terpisah. Ya, dalam gambaran itu kita melihat, dulu kita tuh manusia berdosa. Jauh dari Allah yang maha suci. Tidak mungkin kita menggapai Allah yang suci. Tidak mungkin. Tetapi oleh karena salib Kristus. Sekali lagi saya katakan, karena salib Kristus. Jadi bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Sekali lagi, kita diperdamaikan dengan Allah itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena kasih-Nya di dalam kematian anaknya. Bahkan kitab Yesaya mengatakan, segala kesalehanmu itu seperti kain kotor. Kita mau dari buka mata sampai tutup mata, berbuat baik terus, itu tidak bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Karena apa? Manusia itu tabiatnya dosa, sedangkan Bapa di surga tabiatnya kudus, suci. Hanya oleh salib Kristus yang percaya katakan amin. Tengok kanan kiri di sebelah Bapak Ibu di rumah masing-masing, ya, hanya karena salib Kristus. Ini berita yang luar biasa. Ini sungguh firman yang luar biasa. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian antara manusia, antara kita yang berdosa dengan Allah yang suci. Ini yang pertama kita belajar. Ya, dia membuat jalan pendamaian antara manusia dan Bapa di surga. Haleluya, ini yang pertama. Yang kedua kita belajar. Kuasa salib Kristus itu juga mampu membuat jalan pengudusan. Saya ulangi bacakan ayat yang ke-22, dikatakan di sana, sekarang diperdamaikannya, ya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tujuannya apa dikatakan? Untuk menempatkan kamu kudus. Tidak saja cukup kita diperdamaikan. Tidak saja cukup kita menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat karibnya Bapa. Tidak cukup di situ. Tapi Tuhan mau kita juga menjadi umat-umatnya yang kudus. Ini yang sangat penting untuk kita bisa mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, menjadi umatnya yang kudus. Dikatakan untuk menempatkan jemaat Tuhan ini kudus dan tidak bercela. Dalam hati kecil kita mungkin berkata, mana mungkin Pak, kita itu hidup kudus. Ya, enggak mungkin. Kita masih di dunia kok, bagaimana bisa kudus? Ingat, kuasa darah Yesus menguduskan kita. Ya, kuasa darah Yesus menguduskan kita. Kita belajar dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10.
Dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, firman Tuhan tegas katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus dan yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, mari katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman Tuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Tuhan mau kita hidup kudus. Dalam pekerjaan kita harus bekerja ya dengan pekerjaan yang dikuduskan. Dalam rumah tangga kita hidup berumah tangga yang dikuduskan. Tidak bisa ditawar lagi, kuduslah kamu sebab aku di surga kudus. Lebih tegas lagi dikatakan, ayat yang ke-10 di sana, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, saudara. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Syarat mutlak untuk kita bisa mencapai surga, syarat mutlak untuk kita bisa sampai kepada Bapa adalah kekudusan. Memang wajar, ya, wajar kita berkata sulit, ya memang sulit, tapi firman katakan kejar kekudusan itu. Apa arti kejar kekudusan? Kita harus mengusahakannya, jatuh lagi, berusaha lagi, mengusahakan lagi, waduh jatuh lagi, berusaha lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, bangkit lagi. Jangan pernah ada kata menyerah untuk kita bangkit dari keterpurukan. Mungkin kita sudah jatuh dosa, ayo cepat bangkit, perbaiki hidup, bertobat, perbaiki hidup, bangkit lagi. Dikuduskan lagi, dikuduskan lagi. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kejar kekudusan itu. Sebab kekudusan itu syarat mutlak untuk kita bisa mencapai surga. Karena apa? Tuhan tidak mau dosa itu terlihat dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan gambaran tentang kekudusan ini. Saya pernah sampaikan ini di kaum pria, tapi tidak banyak yang ikut Zoom waktu itu. Ya, baik saya sampaikan untuk kita sekalian. Ini sebuah gambaran saja, satu kali saya dan istri melayani di sebuah desa. Kami naik motor setelah pelayanan kebaktian pagi, lalu kami perjalanan pulang dengan motor kami, dan kok dirasa kok agak lapar ya. Lalu kami mampir warung mie ayam sekalian ya, karena memang kondisi ya di desa adanya warung mie ayam. Kami mampir warung mie ayam. Karena cukup terik, perjalanan agak jauh, kami sudah tidak sabar untuk minum es teh dan menyantap mie ayam itu. Kami pesan 2 mangkok mie ayam. Waktu kami menunggu, sudah dipersiapkan oleh pedagangnya di meja kami, tentunya kami berdoa dulu ya. Kami menyatakan iman kami bahwa kami adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tidak malu mengakui, kami berdoa dulu. Saya minta istri saya berdoa. Kami tutup mata, lalu istri saya mulai berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat mie ayam yang sebentar kami nikmati, dan ini bau mie ayam menusuk hidung saya terus, dan tambah lapar, istri saya malah doa syafaat dulu, mendoakan yang lain-lain, aduh dalam hati cepet, ayo cepet lah, amin, amin, amin. Nah akhirnya yang ditunggu tiba-tiba, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ini saat yang ditunggu-tunggu, saudara.
mau menyantap mie ayam hangat, baunya menggoda selera. Baru saya mengambil sumpit dan sendok untuk menyampur mie ayam itu. Tiba-tiba di atas kepala saya itu ada yang berbunyi cicit. Tidak lama kemudian di hadapan saya jatuh benda kecil agak lembek-lembek tak begitu saudara. Wah, kira-kira apa saudara tahu? Kira-kira apa yang jatuh saudara? Ya, apa yang jatuh di depan saya? Yang jatuh itu, maaf, telek cecak yang sangat kecil warna hitam tepat di mangkok saya, saudara. Waduh, saudara, saya seketika hilang selera, tapi istri saya menghibur saya. Papa enggak apa-apa, itu disendok saja telek cecaknya itu, lalu dibuang dan minta ganti sendok yang baru, Pak. Oh gitu ya, kalau gitu setelah tak buang nanti mama yang, oh enggak, jangan, emah toyo. Enggak mau semua. Saya juga tidak tega makan itu, istri juga, tapi kita tidak kurang akal. Gini aja, kita bungkus saja, nanti yang satu kita makan semangkok berdua. Oh itu yang bagus nih. Lalu dengan ramah kami panggil tukang mayanya, Pak, mohon maaf Pak, karena kami harus segera pulang, sepertinya ada tamu di rumah, tolong dibungkuskan saja. Lalu kami serahkan 2 mangkok mie ayam itu, dan singkat cerita dibungkuslah 2 mie ayam itu. Nah, sampai rumah nih, keadaan semakin lapar, kami lalu buka tas kresek bungkusan mie ayam tadi, lalu kami mulai membukanya, dan apa yang terjadi, saudara? Kami tidak bisa membedakan mana tadi mie ayam yang telah tercemar kotoran cicak dan yang tidak. Karena apa? Bungkusnya sama. Ya, bungkusnya sama. Lalu ini gimana nih Pak? Ya sudahlah, dua-duanya dikasih Pedro saja, anjing kesayangan kita. Saudara, sekilas cerita ini menggelikan kita. Tapi sebenarnya cerita ini menusuk diri kita. Ya. Kalau ada dosa sekecil apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak berkenan pada kita. Dan akhirnya apa? Dibuang, dicampakkan. Tuhan tidak mau ada dosa dalam hidup kita. Ya. Tetapi kita dengan diri kita, perbuatan kita tidak mampu menghapus dosa itu. Kita tidak mampu menghilangkan dosa itu. Hanya ada satu. Yesus Kristus lewat karya salibnya menguduskan kita dari segala dosa. Yang percaya katakan amin. Dia menguduskan kita dari segala dosa kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah menguduskan kita, jangan lagi kembali kepada kehidupan dunia ini. Cuma firman guru yang terkasih. Yang kedua ini mengajak kita belajar untuk mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Mari lihat hidup kita masing-masing. Jangan lihat orang lain. Lihat hidup kita masing-masing. Masih adakah dosa dalam hidupmu? Masih ada perkara-perkara tersembunyi dalam hidupmu? Kalau itu masih ada, segera bertobat saat ini. Tuhan akan mengampuni dirimu. Dan kita beroleh pengudusan kembali oleh karya salib Kristus. Haleluya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar. Kuasa salib Kristus bukan saja membuat jalan pendamaian, bukan saja membuat jalan pengudusan, tetapi kuasa salib Kristus juga membuat hidup kita menjadi hidup yang baru. Ayat 22 bagian akhir, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan
tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau kita bukan hanya saja berdamai dengan Dia, bukan saja kita hidup kudus, tetapi kita tidak bercacat di hadapannya. Wow, ini satu tingkatan yang kita harus mencapainya di sana. Tetapi sekali lagi dengan kemampuan tubuh jasmani kita, dengan hidup daging kita tidak mampu. Semua hanya bisa dimampukan karena karya Kristus di kayu salib. Iya. Dia membuat kita tidak bercacat celah di hadapannya. Terus apa yang harus kita perbuat kalau Tuhan sudah menguduskan kita, sudah menempatkan kita sebagai jemaat yang tidak bercela? Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan firman Tuhan yang harus kita tangkap pagi ini. Tuhan sudah menguduskan kita dan menempatkan kita sebagai jemaat yang tidak bercela. Jangan hidup sama seperti dunia. Iya. Kalau orang dunia cari pekerjaan dengan suap sana, suap sini, lobi sana dengan membawa ini, membawa itu. Anak-anak Tuhan harus tidak seperti itu. Iya. Supaya mendapatkan tender, mendapatkan job pekerjaan ya, lobi sana, lobi sini dengan membawa tip-tip kecil. Apalagi seperti tip-tip orang dunia, aduh saudara, jauhkanlah itu dari kita. Kalau orang dunia supaya untungnya banyak dalam pekerjaan dengan trik ini, trik itu, cara ini, cara itu, dijauhkanlah itu daripada kita sekalian. Karena apa? Pesan firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu jelas. Iya. Kita harus berani tampil beda. Anak-anak yang masih remaja, kuliah, ya di perkuliahan ya sekarang sih online ya. Kalau di dunia kampus teman-teman yang lain masih ini itu dan melegalkan banyak hal, jangan ikuti mereka. Berani tampil beda, tidak serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kita bisa beribadah kepada Tuhan kita, mempersembahkan ibadah kita, ibadah yang sejati kepada Dia. Pesan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang dunia ini, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Cuma sekalian, Tuhan memperingatkan kita, perhatikan dengan saksama. Apa artinya? Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Dalam bahasa sehari saya katakan, jangan hidup sembrono. Perhatikan dengan sungguh. Iya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Mari jangan sembrono dalam menjaga kesehatan kita. Ya, bukan hanya kita menjaga hidup kita, kesehatan kita jangan sembrono. Ikuti protokol. Ya. Jangan sembrono. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Ada banyak kejahatan muncul ketika banyak orang itu nganggur di rumah. Bekerja dari rumah tapi kenyataannya mengerjakan banyak hal yang tidak semestinya dikerjakan. Ya. Harusnya bekerja dari rumah malah dipakai untuk pergi ke tempat-tempat hiburan, pergi tempat-tempat wisata, keluyuran ke sana sini. Akhirnya terjadilah seperti hari-hari ini, COVID naik terus. Karena apa? Tidak mempergunakan waktu yang dipercayakan dengan baik. Oleh karena itu bagian yang terakhir ini, kita mengucap syukur karena apa? Oleh kuasa salib Kristus, Dia membuat jalan supaya apa? Kita hidup tidak bercela di hadapannya. Sebagai pesan akhir dan kesimpulan saya akan sampaikan sebuah kisah untuk menandaskan bahwa kita ini tidak bisa apapun, tidak bisa lakukan apapun tanpa anugerah Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa anugerah salib Tuhan. Suatu kali ada seorang anak yang dia baru saja menangkap seekor burung, katakanlah dia burung pipit yang tidak ada harganya. Ya, dia masukkan burung itu di dalam keranjang burung dan dia berjalan ke sana kemari sambil digoyang-goyang sangkar burung itu sampai burungnya itu kelabakan di dalam tidak karuan. Waktu dia sambil berjalan gitu, dari belakang ada seorang pendeta yang berjalan dan melihat, loh apa yang dikerjakan anak itu? Sungguh kasihan sekali burung yang di dalam sangkar itu. Lalu dia dekati anak itu, dik, mengapa kamu membawa sangkarmu sedemikian rupa? Apa kamu tidak kasihan dengan burung yang di dalam sangkar itu? Jawab anak itu, oh om, justru aku senang om. Kalau melihat burung ini jatuh, terbang. Wah, betapa terkejutnya pendeta itu. Terus nanti kamu bawa pulang ke rumah mau apakan? Kamu apakan burung itu? Sang anak ini menjawab, gini om, sampai rumah aku akan pegang burung itu, akan kucabuti bulunya satu-satu, ya satu-satu, sehingga dia tidak bisa terbang, dan akan kulepaskan kucing piaraanku supaya dia jadi mainan kucing dan akhirnya dimakan oleh kucing itu. Wow. Ini anak ini ternyata seorang anak yang sadis. Lalu pendeta ini bilang begini, bolehkah aku membeli burungmu itu? Loh om, yang benar om, ini burung tidak ada harganya om. Ya, boleh. Aku beli, kamu jual berapa burung itu? Ya 20.000 atau 50.000 paling banter om. Oke ini, aku beli 1 juta. Wah anak itu terkejut. Ya. Anak ini terkejut karena burung yang tidak ada harganya tadi, yang di dalam sangkar tadi, yang nantinya akan dibuat mainan dan dimakan kucing, dibeli 1 juta oleh pendeta ini. Lalu dengan girangnya, om, ini om, ambil sekalian sangkarnya om, bawa aja om. Lalu pendeta itu bawa burung dan sangkarnya itu, dia datang ke sebuah pelayanan gereja dan di sana dia bawa burung itu dan sangkarnya ke mimbar. Lalu Pak Pendeta itu membuka pintu sarang itu dan dilepaskanlah burung itu. Burung yang tadinya terancam mati, burung yang tadinya harus menemui kebinasaan karena akan dimakan kucing, burung yang tadinya tidak ada harganya tadi, sekarang dia sudah bebas. Sekarang burung itu sudah bebas
terbang bebas. Apa yang saya maksudkan dari kisah ini, saudara? Satu ayat terakhir ini mari baca bersama-sama dengan saya. 2, 3, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat terkasih, kalau orang bilang nasib kita tuh sebenarnya seperti burung di tangan si anak tadi. Nasib kita seperti burung, kita tuh orang berdosa di tangan iblis. Tapi karena darah Kristus yang mahal itu telah membayar kita lunas, maka kita sekarang memiliki hidup yang baru. Kita punya kehidupan pengharapan yang baru. Pesan firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Kuasa salib Kristus itu mampu memperdamaikan kita orang berdosa dengan Bapa di surga. Kuasa salib Kristus mampu membuat jalan pengudusan untuk kita. Kuasa salib Kristus mampu membuat kita menjadi hidup, memiliki hidup, bukan hidup lama, tapi hidup yang baru. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Mari datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau beri kepada kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang membuat jalan-jalan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa salib Kristus itu memperdamaikan kami dengan Bapa. Kuasa salib Kristus itu menguduskan hidup kami. Dan kuasa salib Kristus itu membuat jalan kepada hidup yang baru dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, yang terima firman Tuhan katakan, amin, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kita percaya bahwa Kristus itu telah disalibkan untuk kita. Dan berita pengampunan dosa, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang tersalib. Terima kasih Bapa di surga. Dengan mata iman kami melihat bahwa di sanalah disalib Kristus, segala hutang dosa kami telah dipakukan di salib Kristus. Di sana juga siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung telah diambil alih oleh Kristus di dalam tubuhnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tersalibkan, darah-Mu telah tercurah ke bumi yang terkutuk. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa kami ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak, tetapi oleh darah-Mu, nyawa-Mu, jiwa-Mu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami telah diingatkan kembali betapa kasih-Mu sudah dinyatakan kepada dunia melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Di sanalah Tuhan, segala hutang dosa kami telah dipakukan. Dan kami telah menerima kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sekarang untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami juga semua dimerdekakan oleh darah Yesus. Semua kami mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami datang kepada Engkau ya Bapa, mengakuinya dan kami mau bertobat. Kami akan meninggalkan hidup yang lama. Kami meninggalkan semua, membuang semua ragi-ragi dosa di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi adonan yang baru, satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini. Tuhan kami mohon curahkan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan akan bukakan pintu berkat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, bukakan pintu kesembuhan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, kami mohon berkat Tuhan atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan ini dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati hidup setiap kami, dan Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir, oleh sebab itu kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, hidup berlindung dan melekat kepada Tuhan, tambah semangat ibadah. Yang kedua, kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang ketiga, nanti sore jam 17 ada fellowship dewasa muda melalui Zoom. Teman-teman dewasa muda diundang hadir untuk lebih mengenal Alkitab melalui tanya jawab Alkitab. Silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Jemaat dihimbau untuk berdoa. WL Ibu Ratih, firman Tuhan Bapak Teguh. Yang kelima, hari Jumat komsel, S3-nya iman. Yang keenam, kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. Dalam rangka COVID ini, jemaat perlu menerima bantuan dari diakonia karena isolasi mandiri 14 hari. Sebab itu, mohon kesediaan jemaat untuk menambah persembahan diakonianya, dan bagi jemaat yang belum pernah mengisi diakonia, dimohon dapat mengumpulkan dana khusus melalui PKS masing-masing. Terima kasih atas kasihnya untuk saudara-saudara seiman kita. Bagi PKS, tolong dapat bantu menggerakkan anggota komsel dan membantu untuk mengumpulkannya. Yang kedelapan, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan nomor 009 156 5918. Sebentar, jam 9.45 ada sekolah minggu melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk dapat mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk ikut sekolah minggu via Zoom. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
menjawab doaku. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, saudara sekalian. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.